pertanyaan dari Dwi Gunawan. Yang pertama, berapa lama BTT shunt dapat bertahan? Apakah operasi follow-up sebagai definitif selalu diperlukan? Kemudian yang kedua, apakah tindakan BTT shunt mempunyai resiko untuk terjadinya Still syndrome? Kemudian apakah ada gangguan perdarahan distal setelah BTT shunt? Dua dulu ya dok ya. Mungkin kepada Dokter Budi dok. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk BT shunt itu tidak selamanya, ya, tidak dapat berlaku selamanya. Jadi memang dalam suatu waktu, makanya dianjurkan 6 bulan sampai 1 tahun itu harus pasien tersebut dievaluasi kembali, baik dengan MSCT atau juga bisa dengan kateterisasi atau cukup dengan echo saja bahkan untuk menilai kecukupan diameter daripada arteri pulmonarisnya. Jadi itu langsung bisa dilakukan, kalau cukup bisa dilakukan TOF repair. Kadang-kadang bisa jadi blok rupanya udah, harus bitisan satu lagi, bisa kayak gitu. Nah itu jadi harus dievaluasi dan tidak selamanya dia menggunakan bitisan tersebut. Mungkin itu Dr. Panji. Apalagi yang lain Dr. Panji? Apakah tindakan BTT shunt mempunyai resiko untuk terjadinya Still syndrome? Baik. Kemudian apakah ada gangguan perdarahan distal setelah BTT shunt? Baik. Ya itu hal yang bagus ya. Jadi itulah makanya tadi ukuran itu berperan penting. Terlalu besar ini relatif. Terlalu besar, terlalu kecil itu akan relatif terkait dengan kondisi pasiennya. Jadi tanda-tanda nanti overshunted adalah saturasi yang terlalu bagus, kemudian tekanan diastoliknya itu cenderung rendah, kemudian mix vein-nya, ya SpO2-nya ataupun base excess-nya itu sering terlalu rendah ya, sehingga mengakibatkan perfusi ke bawah jadi kurang, jadi low cardiac output syndrome. Tapi umumnya kalau udah ekstubasi sudah lama ya, sudah lepas dari ICU apa segala macam, jarang terjadi yang namanya overshunted tersebut. Biasa overshunted itu terjadi dalam periode-periode masa perawatan. Setelah itu pasien dapat memaintain dirinya sendiri untuk kecukupan hemodinamiknya. Ya, jadi bisa saja gangguan perdarahan distal di sebelahnya, pembuluh darah tubuh bawah itu bisa ya. Kemudian jika penggunaan shunt atau stent membantu flow darah ke paru, bisa membantu apakah bukan. Jadi TOF repair sebagaimana dijelaskan tidak hanya masalah memperbesar pembuluh darah paru, tidak hanya masalah dalam memberikan aliran darah ke paru. Jangan sampai salah paham kita semua ya. Jadi stent yang Dr. Radit dan tim lakukan di RVOT ataupun di pangkal pulmonari arteri itu sebagian itu operasi paliatif namanya, belum tuntas, masih ada VSD-nya kan, masih ada PS-nya, pasti stent tersebut akan ada batasannya, tidak sebesar-besarnya. Sementara anak ini akan tumbuh di kemudian hari. Nah, jadi itu hanya untuk sementara. Bitisan juga akan untuk sementara, walaupun PA-nya gede, masih ada PR-PR lainnya, yaitu pulmonary stenosisnya dan juga VSD-nya. Selama kedua hal tersebut ada, ya maka otomatis darah yang sedianya 100% ke paru tetap akan lari ke tubuh, yang mengakibatkan saturasi ke perifernya juga akan tidak optimal, ya, yang mengakibatkan nanti tumbuh kembangnya jadi terganggu jadinya, ya. Kemudian dalam operasi teknik RA approach, apakah mungkin terjadinya gangguan peristrian SA node pada post-op? Tidak. SA node itu terdapat pada SVC atrium kanan, SVC right atrial junction. Sementara RA approach itu kita bukanya nanti ya pada video session, kita akan lihat itu RA-nya yang dibelah itu bukan di junction tersebut, tapi di bodinya daripada atrium kanan. Jadi aman lah, jadi tidak akan terganggu SA node-nya. Ya, Dr. Fuad juga ada. Bagaimana cara de-airing bitisan ya, Dr. Panji ya, saya langsung aja ya. Dengan CPB, bila sepertiga off winning CPB, ya bagaimana untuk de-airingnya ya. Ya, jadi pada prinsipnya de-airing itu dapat dilakukan dengan tidak langsung menjahit atau mengikat, maksudnya mengikat daripada anastomosis kita. Jadi biarkan aja dulu agak-agak longgar ya, dan itu kan biasanya nggak akan langsung lepas tuh, nggak usah khawatir, karena aliran bitisan itu kan bisa kita kontrol ya. Pada sepertiga of CPB kita hanya buka setengahnya daripada si Gore-Tex tube, aliran nggak begitu banyak
Nah, itulah di saat itulah di airing kita. Nanti setelah yakin baru diikat, baru lanjutkan winningnya. Kuncinya adalah CPB ini. Winningnya harus jangan agresif, pelan-pelan saja. Nah, di situ dia. Oke. Apakah ada usia paling dini untuk diizinkan BT-Shan? Ada. Setidaknya itu paling dininya itu jangan lebih dari jangan terlalu muda sekali, jangan baru lahir langsung BT-Shan, enggak. Jadi usia neonatus kita hindarin, ya. Di atas usia neonatus boleh, ya. Jadi itu pengalaman kita. Jadi di atas 1 bulan sampai seterusnya itu bisa dilakukan BT-Shan. Oke, bagaimana mencegah aritmia post-obat itu, Dr. Novik? Apakah perbedaan right-left BT-Shan approach torakotomi pada saat operasi repair nantinya? Oke, tentu akan ada keuntungan kita kalau melakukan BT-Shan dari torakotomi. Karena TOF repair mutlak dilakukan dari sternotomi, dari tengah. Jadi kalau selama masih dilakukan dengan torakotomi, otomatis daerah sternotomi itu belum pernah terjamah, sehingga kita juga akan lebih enak nantinya di kemudian hari melakukan TOF repair. Tapi bukan karena kita mikirkan enaknya, tidak. Tapi kembali kepada kebutuhan pasiennya. Kalau skenarionya misalnya, ada stenosis di bifurkasio, darah mengalir dari RV dengan mudah ke arteri pulmonalis kanan, maka sternotomi, yang mana itu kita bisanya enaknya itu melakukan BT-Shan dari sternotomi, itu tidak dianjurkan. Itu harus dari torakotomi. Kenapa? Arteri pulmonalis kiri tidak mendapat darah, karena ada stenosis tadi di bifurkasio. Ya, nah itu harus dari torakotomi. Jadi tidak serta-merta semuanya bisa di sternotomi, tidak serta-merta dia bisa langsung di torakotomi, kembali kepada kondisi pasiennya, itu disesuaikan. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih Dr. Ya, Budi. terima kasih. Mungkin selanjutnya pertanyaan kepada Dr. Novik, bagaimana mencegah aritmia pada post-op TOF? Ya, terima kasih Dr. Ronald pertanyaannya. Jadi mencegah dalam hal ini ya harus dari paling hulu ya, artinya dari sejak di kamar operasi tadi dokter pribadi juga sudah menjelaskan teknik-teknik untuk menghindari daerah yang sensitif menyebabkan terjadinya gangguan aritmia. Jadi kalau di ICU sendiri, kalau sudah masuk ICU biasanya kita lihat bahwa jangan sampai ada regangan pada intraventrikular atau intraatrial septum yang terlalu berlebihan, itu juga bisa menyebabkan aritmia yang tidak terkendali, sehingga peran daripada pulmonary vasodilator atau systemic vasodilator akan sangat menentukan tergantung dari temuan pada echonya. Kemudian juga adequacy dari pemberian elektrolit kita harus dievaluasi dari waktu ke waktu, jangan sampai hipokalsemi, hipomagnesiemi itu bisa terjadi sehingga menyebabkan dan memicu aritmia. Yang lainnya adalah pemakaian inotropik tentunya. Jadi pemakaian inotropik yang terlalu berlebihan ya dengan inotropik yang bersifat aritmogenik tentu kita harus hindari. Makanya tadi saya anjurkan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap vasoaktif inotropic score tadi ya. Semakin tinggi merupakan tanda-tanda kita untuk melakukan diskusi bersama lagi dengan bedah dan dengan kardiologi. Ada apa ini? Kenapa vasoaktif inotropic score kita semakin tinggi? Padahal kalau lihat dari restriktif fisiologi seperti dijelaskan tadi, itu terbatas waktunya. Dalam 3 hari biasanya sudah sembuh. Jadi kalau itu berlangsung terus, sementara vasoaktif inotropic score semakin tinggi, itu juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan aritmia akibat obat-obat yang aritmogenik. Begitu mungkin, mudah-mudahan terjawab. Dr. Ronald, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Dr. Novik. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Winda. Mohon izin bertanya tentang faktor risiko untuk RV restrictive fisiologi, apakah ada strategi menanganinya pre atau post op? Mungkin kepada Dr. Ana mungkin pertanyaannya, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Dr. Winda, bagus sekali ya. Ini masalah yang harus dihadapi oleh pediatric cardiologist ketika pasien akan dioperasi. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Popi bahwa hipoksia yang berat
dan kronis itu akan membuat ventricle menjadi dysfunction, termasuk juga diastolic dysfunction yang restriktif ventricle ya. Jadi kita harus menghindari agar pasien tidak terlalu lama ditunggu-tunggu untuk operasi ya. Kalau dia sianotik berat, maka sebaiknya harus dilakukan intervensi. Apakah itu dengan transkateter atau palliative surgery atau repair early ya. Dan memang di luar negeri pun karena mortalitas BT-Shunt juga cukup tinggi, mereka lebih memilih early repair. Bahkan tadi Dr. Diki sudah katakan bahwa mereka sekarang mengerjakannya pada neonatus ya. Kita belum sampai ke situ, tetapi seharusnya kita juga lebih dini ya. Karena semakin kita menunggu, maka tumbuh kolateral-kolateral yang nantinya justru mempersulit dokter bedah dan memperburuk kondisi ventricle itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita cepat bisa melakukan intervensi. Kemudian juga preservasi dari miokard pada waktu operasi atau CPB yang terlalu panjang, ini juga akan menimbulkan suatu masalah terjadinya RV restriktif. Juga kalau dilakukan ventrikulotomi yang terlalu lebar ya, yang terlalu panjang, ini juga mengganggu dan akan menimbulkan masalah pasca bedah dalam bentuk restriktif right ventricle. Saya kira itu jawaban saya ya. Baik, terima kasih Dr. Ana. Karena keterbatasan waktu, untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti akan dijawab oleh para panelis dengan melalui kolom question and answer. Baik, demikian kita akhiri sesi kedua ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panelis. Waktu istirahat nanti hanya 30 menit. Saya kembalikan kepada admin, Dr. Bimo, silakan.